selamat datang di channel Panduan Hidup dengan NLP. Channel ini akan membahas tentang pengembangan diri, motivasi hidup, perubahan perilaku, perilaku produktif, problem keluarga, sukses bisnis, dan peningkatan karir. Bersama saya Karin dan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia yang telah belajar langsung dengan pencipta NLP, yaitu Dr. Richard Bandler. Halo Coach, selamat sore. Halo, sore Karin, apa kabar? Iya, baik Coach. Oke, sebelum kita mulai topik pembicaraan hari ini, berarti kita teman-teman like dan subscribe channel ini. Bunyikan loncengnya ya, biar ada notifikasi jika kita ada update video ya Coach ya. Yap. Oke. Topik kali ini akan membahas bagaimana seseorang memperoleh motivasi dari NLP Coach. Sekarang kan di masa sekarang kan situasi dan kondisi kan sangat sulit nih Coach. Bagaimana kita mendapatkan motivasi hidup Coach? Motivasi, maksudnya untuk bangkit? Iya. Supaya mau tetap fight? Iya, kan kita harus adaptasi dengan new normal ini kan Coach. Oke. Pertanyaannya gini. Ini gampang banget sih pertanyaan. Pertanyaannya gampang, jawabannya juga gampang sebenarnya. Oke, gini. Tapi by the way, ini saya punya kebiasaan menarik ya. Kebiasaan menarik ini yang saya pakai sih Karin. Jadi kalau saya ada soal-soal pertanyaan yang sulit saya jawab, kadang-kadang saya menggunakan mengucapkan sebuah kalimat yang sebenarnya membuat otak saya jadi mudah. Jadi kalau pertanyaan sulit, saya suka ngomong, ini pertanyaannya gampang banget jawabannya. Nah, itu menunjukkan kalau saya itu sebenarnya jawabannya agak sulit. Tapi dengan memberikan perintah kepada otak saya, maka saya bisa menjawab pertanyaan itu jadi lebih gampang. Kayak sugesti gitu ya Coach? Betul. Jadi karena saya mempercayai otak kita itu kayak komputer. Jadi ketika saya bilang ini susah, maka komputer di kepala saya nggak bisa jawab tuh Karin. Maka saya bilang, wah ini jawabannya gampang banget nih. Nah akhirnya saya bisa jawab. Nah gini gampang. Jadi saya memegang konsep yang paling menarik ya. Ini memang bukan NLP, tapi ini adalah memang ada bagian dari NLP-nya. Saya suka dengan konsep yang namanya Stockdale Paradox atau James Stockdale. Jadi gini, cerita sedikit, James Stockdale itu adalah salah satu calon wakil presiden Amerika yang mau dicalonkan dan tapi memang dikalah. Tapi saya lupa siapa yang presidennya, siapa saya lupa. Nah, beliau ini adalah veteran perang di perang Vietnam, veteran perang Amerika yang di Vietnam. Waktu itu dia pernah punya kisah. Jadi kisahnya itu dia pernah terbang, naik pesawat terbang, dia pilot, kemudian pesawat terbangnya ditembak jatuh. Ketika pesawatnya jatuh, dia ini terjun dari parasut gitu ya. Dia ngomong gini, dia ngomong satu kalimat yang menarik adalah bahwa dia akan masuk ke dalam dunia yang antah berantah, yang dia tidak pahami, dan kebetulan dia sangat suka sekali buku Epictetus, gitu ya, buku Epictetus. Epictetus itu yang terkenal sekarang disebut namanya filosofi teras atau stoicism. Dia ngomong selamat datang di dunia Epictetus, di mana di dunia ini tidak ada dunia modern dan saya akan mengalami kondisi ini paling tidak 5 tahun. Dan dia sudah punya persepsi dari awal bahwa dia akan dipukuli dan digebukin. Nah ini menarik ya. Sedangkan banyak ajaran-ajaran motivasi adalah mengatakan harus berpikir positif, betul nggak? Di dalam konsep ini malah enggak, dia malah berpikir bahwa dia akan dipukuli. Iya. Nah ini aneh ya. Iya. Nah dan dia jatuh beneran, begitu jatuh dipukulin, dipukulin sama tentara, digebukin dan sebagainya. Dia masuk ke dalam penjara. Nah ketika dia masuk ke dalam penjara, dia ada orang-orang yang level di bawah. Kebetulan ranking dia cukup tinggi, ranking jabatan dia. Dia bilang, kamu dipukulin tuh, kamu harusnya sakit hati gini-gini. Dia bilang, enggak, saya nggak sakit hati. Kenapa nggak sakit hati? Dia jawab begini, kenapa nggak sakit hati? Karena dia bilang, para tentara-tentara Vietnam itu melakukan pekerjaan dengan benar. Saking benarnya, mereka mukulin saya sampai kaki saya pincang. Dan itu benar-benar pincang. Dan dia malah menghargai orang-orang yang bekerja keras untuk negaranya, karena memproteksi kan. Iya. Nah singkat cerita itu, dan dia akhirnya memang selamat keluar dari penjara, selamat, tapi bukan 5 tahun, tapi 7 tahun. Nah ketika dia keluar, diwawancaralah oleh salah satu pakar leadership yang namanya Jim Collins. Dia punya buku judulnya Good to Great. Dalam buku Good to Great itu menceritakan bahwa Jim Collins itu melakukan penelitian bahwa menurut penelitian ada perusahaan yang berdiri, anggaplah ada 100 perusahaan yang berdiri
dalam 5 tahun pertama akan ada 80% perusahaan yang rontok. Berarti kurang lebih kalau 100 berarti 80% rontok, berarti tinggal 20. Iya. Nah, 5 tahun kemudian akan rontok lagi 80%. Berarti berapa tuh? Kalau 20, 80%-nya kurang lebih berapa? 16%. 16 perusahaan yang rontok, tinggal 4 dong. Nah, berarti akan rontok, tinggal 4 perusahaan. Iya. Nah, menariknya, 5 tahun berikut yang ketiga, berarti udah 15 tahun nih, itu 80% rontok lagi. Berarti dari 4, kalau 80% lagi berarti sekitar 2 atau 3 perusahaan yang akan rontok, berarti tinggal 1. Nah, jadi dia mengatakan hanya ada, dalam waktu sedemikian, hanya sedikit perusahaan yang bisa bertahan. Nah, si Jim Collins itu bertanya kepada si James Stockdale. Dia tanya, sebenarnya apakah rahasianya sebenarnya Anda bisa selamat dari sana adalah positive thinking? Dijawab sama James Stockdale, enggak. Rahasia saya selamat di sana bukanlah positive thinking, tapi rahasia saya selamat di sana adalah saya berpikir bahwa saya pasti akan keluar dari penjara, tetapi saya menyadari realita saya bahwa saya di penjara. Jadi dia berpikir positif, tapi sekaligus dia berpikir kenyataan, realita. Nah, dia mengatakan bahwa orang yang positive thinking malah banyak kan mati semua di penjara itu. Kenapa? Karena orang positive thinking ngomong, tenang, nanti Natal keluar. Tidak, nggak keluar. Tenang, tahun baru keluar. Nggak keluar juga. Tenang, nanti Thanksgiving keluar. Nggak juga. Dan akhirnya lama-lama mereka mati karena harapannya pupus. Sedangkan James Stockdale tidak. Dia bilang, saya yakin saya bisa keluar dari penjara, tetapi saya sadar bahwa saya lagi di penjara sekarang. Kapan keluarnya? Nggak tahu. Yang penting saya bisa keluar. Nah, apa korelasinya dengan motivasi hidup? Korelasi dengan motivasi hidup adalah kita harus menyadari bahwa kondisi COVID ini bisa jadi tidak akan berakhir. Kondisi ini kenyataannya. Tapi kita positifnya, kita bisa hidup dengan COVID tersebut. Secara berdampingan. Bisa hilang, bisa juga enggak ada yang tahu. Syukur-syukur hilang karena ada serum vaksin dan sebagainya. Tapi seandainya tidak, kita pun tetap bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa keluar dari kondisi ini dengan memikirkan apa planning kita untuk menghadapi itu. Kebanyakan orang tidak, Karin. Kebanyakan orang di masa kemarin cenderung menunggu COVID ini berakhir. Jadi nggak bangkit dulu. Tidak bangkit. Pertanyaannya, kalau COVID ini panjang sampai 2 tahun, matilah kita. Iya, tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan, tidak ada income dan sebagainya. Kebanyakan makanya berarti pertanyaan, orang yang terlalu positive thinking malah berbahaya dalam kondisi ini. Kondisi ini idealnya adalah kita berpikir kondisi nyata, tapi juga berpikir bahwa kita akan mengalami kemenangan. Jadi PR yang harus dilakukan apa? Silakan buat kita masing-masing tentukan dulu apa yang kita inginkan dalam hidup kita, apa yang kita mau kejar. Saya suka banget dengan 1-2 kalimat dari salah satu motivator terkenal, Andre Wongso. Kebetulan tahun 98 pernah krisis ekonomi dan saya senang banget mendengar Andre Wongso. Andre Wongso selalu ngomong-ngomong tentang kalimat Weiji, bahasa Cina. Saya nggak ngerti bahasa Cina ya. Memang saya keturunan Chinese tapi KW, jadi saya nggak ngerti gitu ya. Weiji itu katanya, Wei itu saya nggak tahu ya, mungkin kalau saya salah nanti dikoreksi ya di komen di bawah. Wei itu artinya krisis kalau nggak salah, apa sebaliknya? Ji itu artinya peluang. Dia bilang gini, jadi di dalam sebuah krisis, jadi kalimat Weiji itu kalau dijadiin satu artinya krisis. Jadi Wei apa peluang, apa problem atau apa, Ji itu adalah peluang. Jadi kalau digabung, kalau dipisah, jadi dia bilang di dalam krisis itu ada peluang. Jadi buat kita kalau mau sukses disarankan fokusnya jangan di krisisnya, tapi fokusnya pada peluangnya. Jadi peluang itu baru ada kalau kita sudah punya outcome. Kalau dalam NLP, apa outcome? Apa tujuan hidup kita? Tentukan dulu outcome-nya apa. Setelah kita punya outcome, baru kita tahu peluang apa yang mungkin bisa kita dapatkan di kondisi ini. Walaupun ditanya apakah kondisi peluang itu adalah pasti berhasil, belum tentu, Karin. Belum tentu, tapi layak untuk diperjuangkan. Karena di balik krisis pasti ada peluang. Nah, jadi gini, Karin,
Saya pun ketika terjadi COVID 2-3 hari pertama saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian setelah itu saya ingat balik lagi omongannya Andre Wongso, Wei-Chi. Saya pikir di balik krisis ada peluang, di balik krisis ada peluang, di balik krisis ada peluang. Kemudian saya sempat nanya kan sama Adi gitu kan, Adi tim kita tuh yang lagi depan kamera, saya pernah nanya, Di, istrimu kerja di mana? Kerja di perusahaan kosmetik. Saya nanya, sempat terganggu nggak? Ya ada terganggu berkaitan dengan karena ada yang kena COVID. Tapi bisnisnya gimana? Enggak tuh, produksinya tetap semua sama. Kosmetik ya dia. Berarti apa yang terjadi? Berarti sebenarnya nggak ngaruh. Walaupun orang di rumah, tetap aja orang dandan. Kok bisa? Saya ambil contoh nih kali ini, lucu ya. Saya kan punya asisten rumah tangga. Ya orangnya sudah cukup berumur. Menariknya, dia setiap pagi setelah mandi, dia pakai bedak dan pakai lipstick. Padahal nggak kemana-mana ya? Padahal nggak kemana-mana. Kadang-kadang makanya kita bercandain gitu. Iya. Mau kemana nih? Siapa yang mau diketemuin nih? Gitu kan ya. Iya. Nah, dia bilang, emang kenapa? Emang nggak boleh? Berarti bukan berarti mereka tetap tidak dandan. Berarti tetap di balik krisis ada peluang. Tinggal kita ngelihat peluangnya apa. Nah, itu yang membuat kenapa orang tidak bisa survive di masa ini. Jadi pertama adalah satu, punya tujuan. Kedua, kalimat WJ tadi, di balik krisis ada peluang. Dan ketiga, menggunakan konsep Stockdale Paradox bahwa kita pasti akan jadi pemenang, tapi cara gimana kita tidak tahu, tapi kita melihat bahwa kenyataannya sekarang apa. Dan itu yang kita lakukan, ibaratnya kita hidup bersama COVID. Nah, itulah makanya kenapa kita bisa mendapatkan motivasi gimana caranya supaya menang. Itu kali ini. Iya, oke Coach. Menarik ya untuk pembahasan ini karena kan banyak teman-teman yang di PHK kayak gitu kan pasti diem di rumah kayak gitu loh Coach. Jadi untuk memotivasi biar mereka tuh ayo gerak lagi gitu kan susah ya. Sebenarnya ya itu setuju. Sebenarnya kalau buat saya sederhana sih Karin. Kalau saya ditanya apa yang menggerakkan saya? Yang menggerakkan saya justru per hari ini waktu ketika kondisi COVID bukan keluarga malah. Karena saya yakin keluarga saya baik-baik aja sih. Yang saya pikirkan cuma satu, karena gini maksud saya. Ini saya ambil contoh. Memang perusahaan corporate consulting atau NLP Leadership Indonesia kita punya karyawan. Ya dibilang banyak banget enggak, tapi punya lah. Kita punya dan jumlahnya juga di atas 5. Yang kalau ditanya, kalau perusahaan ini bubar, kondisi bubar, Antoni Sarif tetap hidup. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana cara mencari uang yang bisa menutupi keluarga saya. Tapi pertanyaannya adalah, saya mengkhianati seluruh karyawan-karyawan saya yang percaya dengan saya. Itu yang saya pegang, Karin. Jadi yang saya pikirnya adalah, ini karyawan kantor gimana ya mereka bisa hidup? Gimana ya caranya mereka bisa survive? Yang saya pikirin bukan keluarga. Keluarga mah bisa, Karin. Keluarga gampang. Yang paling sulit adalah, bisa nggak saya menghidupi perusahaan, karyawannya tetap bisa digaji, bisa berjalan survive, melewati masa ini. Itu yang kata kunci pertama. Kata kunci kedua saya, baru saya berpikir tentang keluarga. Berarti pertanyaan menarik, apa yang harus dilakukan sama orang-orang yang di PHK tadi? Berarti harus ngapain? Harus berpikir tentang keluarga juga. Tentang keluarga dulu. Keluarganya makan apa? Karena di zaman sekarang saya punya satu teman, dia perusahaan riset dan lagi kondisi COVID pasti otomatis nggak ada riset kan, riset marketing. Dia jualan kue loh. Iya, sekarang lebih banyak orang jual makanan ya Coach. Exactly. Jadi pertanyaan saya adalah, yuk kita coba survive dengan cara apa? Yang penting survive dulu deh, jangan mikirin yang lain dulu deh. Kadang-kadang kita tidak melakukan itu. Nah buat saya pribadi, saya percaya, karyawan saya, tim saya semua percaya bahwa saya bisa memimpin perusahaan ini keluar dari problem ini. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya. Nah jadi kembali lagi kalau buat teman-teman yang menghadapi tantangan, apa yang harus dilakukan? Anda berjuang demi siapa? Itu yang paling penting. Dan jangan bilang, aduh matilah gua, ya sudahlah, udahlah. Ya, kalau kayak gitu ya percuma, kita nggak bisa apa-apa. Itu aja? Yeah. So itu dulu mungkin topik yang mau dibahas, dan topik ini semoga bisa menginspirasi Anda. Dan saya percaya ketika Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik NLP yang pas dan tepat, akan menghasilkan cara yang pas dan tepat. Saya Coach Antoni Sarif dan saya Karin dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.